Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rabiatul Jannah dengan NIM 24842021100003 dari program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Nah, pada video kali ini kita akan praktek tentang pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu sangat banyak ya teman-teman. Apa ya salah satunya? Yap, betul banget. Salah satunya yaitu metode pembelajaran snowball throwing. Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan suatu masalah dan berdiskusi. Dalam metode kali ini, guru akan membagi beberapa siswa ke dalam beberapa kelompok. Lalu siswa tersebut membuat pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh guru dan ditulis pada selembar kertas, digulung menjadi bola salju dan dilempar ke kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri snowball throwing. Ciri-cirinya ada 8 ya teman-teman. 1. Pembentukan kelompok. 2. Pembuatan pertanyaan. 3. Melempar bola salju. 4. Menjawab pertanyaan dan berdiskusi. 5. Pembelajaran aktif kooperatif. 6. Komunikasi. 7. Peningkatan pemahaman. Dan yang ke-8, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk tonton video fullnya di YouTube saya. Linknya sudah tersedia di caption ya. Yuk, ikuti saya untuk melihat keseruan prakteknya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membuka pelajaran terlebih dahulu ya. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya silakan dipimpin oleh Nazarudin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas apa sih itu bilangan. Bilangan bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan fondasi dari berbagai operasi dan konsep dalam matematika.
Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga berhubungan dengan bilangan loh. Contohnya seperti menghitung uang, menghitung jarak, dan lain sebagainya. Nah, agar kita lebih paham mendalam tentang matematika maupun bilangan, supaya kita tidak bingung untuk menghitung soal matematika, kita pertama-tama harus mengenal macam-macam bilangan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 6 macam bilangan. Oke, simak baik-baik ya anak-anak. Bilangan asli, Bilangan bulat, bilangan caca, Bilangan prima, bilangan rasional, bilangan irasional. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan 6 macam bilangan yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung benda. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan catatan, 0 dan bilangan negatif tidak termasuk di bilangan asli. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang mencakup bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contohnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dengan catatan, gabungan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan asli. Yang ketiga, bilangan cacat. Bilangan cacat adalah bilangan asli yang ditambah dengan 0. Contohnya, 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Catatannya, ini bilangan cacat berbeda dari bilangan asli karena bilangan cacat mencakup 0. Yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dengan catatan, bilangan 1 itu tidak termasuk bilangan prima. Yang kelima, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini anak-anak semua ada yang tahu tidak kenapa B tidak boleh sama dengan 0? B tidak boleh sama dengan 0 karena jika B sama dengan 0, maka hasilnya akan tidak dapat didefinisikan. Oke, bagus jawabannya Ivan. Boleh tepuk tangan semuanya. Nah, contoh dari bilangan rasional itu ada 1/2, negatif 3/4, 5, 0, dan 7/2. Dengan catatan, termasuk bilangan desimal yang diubah ke bentuk pecahan. Keenam, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contohnya seperti akar 2, pi, dan akar 3. Catatannya, bilangan ini tidak bisa ditulis sebagai pecahan yang sederhana. Itu materi kita pada hari ini anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian semua ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama Ibu akan membagi yaitu Nazarudin dengan Aljabar. Kelompok kedua Syaifani dengan Tia. Kelompok tiga Kia dan Rida. Baik anak-anak semua, setelah Ibu menyampaikan beberapa materi kita pada hari ini, Ibu minta kalian untuk berdiskusi setiap kelompoknya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Silakan teman-teman untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam waktu 5 menit. Saya dimulai sekarang.
akan membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk membuat satu pertanyaan setiap satu kelompok. Silakan untuk membuat pertanyaan. Anak-anak semua, waktunya sudah habis. Silakan kalian buat kertas tersebut seperti bola salju untuk dilempar ke kelompok lain, dan kelompok lain yang mendapatkan kertas tersebut agar dapat menjawab pertanyaannya dari kelompok lain. Baik, kelompok 1 silakan kali akan melempar ke kelompok 2, kelompok 2 akan melempar ke kelompok 3, dan kelompok 3 akan melempar ke kelompok 1. Ibu hitung dalam 1, 2, 3. Baik, tiap kelompok sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Silakan kertasnya dibuka dan dijawab pertanyaannya. Baik, anak-anak semua silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dan didiskusikan dengan kelas kelompoknya. Baik, Ibu akan menjawab dari kelompok 1 terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan dan tersebut bisa disebutkan mendapat pertanyaan dari kelompok berapa. Kami dapat pertanyaan, apakah 2,75 termasuk bilangan rasional? Dari kelompok 3. Dan disebutkan alasannya. Dari Ibu menjawab, jawaban kami termasuk bilangan rasional karena 2,75 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan A per B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0, sehingga 2,75 menjadi 275 per 100. Oke, baik, jawabannya sangat-sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dilanjutkan dari kelompok 2 untuk mengerjakan pertanyaan dan jawabannya serta mendapat pertanyaan dari kelompok berapa. Kami mendapatkan pertanyaan, yaitu sebutkan 3 contoh bilangan asli dan berikan alasannya. Nah, pertanyaan ini dari kelompok 1. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, sebutkan 3 contoh bilangan asli. Bilangan asli yaitu ada 1, 2, dan 3. Dan kenapa alasan itu disebut bilangan asli? Itu karena dapat dihitung mudah secara umum dan bukan bilangan 0 dan juga negatif. Oke, baik, jawabannya sangat bagus. Selanjutnya kita kelompok 3, silakan membacakan pertanyaannya dan jawabannya serta mendapatkan pertanyaan dari kelompok berapa. Baik, kami mendapatkan pertanyaan apa perbedaan bilangan cacat dan bilangan asli. Dan pertanyaan ini dibuat dari kelompok 2. Untuk jawabannya, perbedaannya bilangan cacat itu dimulai dari 0 dan untuk bilangan asli itu dimulai dari 1. Baik, berikan keterangan untuk selanjutnya Ibu akan mengevaluasi dari materi dan pertanyaan yang kalian buat tadi. Dari kelompok pertama dulu ya. Silakan tolong ulangi pertanyaannya agar Ibu dapat mengevaluasi lagi. Apakah 2,75 termasuk bilangan rasional? Nah, 2,75 adalah bilangan rasional karena bisa kita ubah ke bentuk pecahan yaitu A per B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Maka 2,75 bisa kita ubah menjadi 275 per 100. Dan itu sangat memenuhi syarat dari bilangan rasional itu tadi. Selanjutnya dari kelompok 2. Sebutkan 3 contoh bilangan asli dan berikan alasannya. 3 contoh bilangan asli itu 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 termasuk bilangan asli? Karena tidak termasuk 0 dan bilangan negatif. Serta
kita bisa menggunakannya untuk menghitung benda secara umum. Selanjutnya dari kelompok 3, apa perbedaan bilangan cacah dan bilangan asli? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan asli yang dimulai dari 0, sedangkan bilangan asli itu bilangan yang digunakan untuk menghitung benda dan dimulai dari angka 1. Bilangan asli tidak termasuk angka 0 ya, ingat itu catatannya. Perbedaan dari bilangan asli dan bilangan cacat. Itu materi kita hari ini. Apakah anak-anak ibu semua sudah paham tentang macam-macam bilangan? Sudah paham Ibu. Alhamdulillah. Baik, itu yang dapat ibu sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat berguna di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Silakan kita tutup dengan doa para pemimpin. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Sampai jumpa Ibu. Sama-sama.